Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini dari mata pelajaran prakarya, kita akan membahas tentang kerajinan limbah lunak. Nah, di pertemuan sebelumnya Bapak pernah share yaitu tentang materinya saja. Untuk penjelasannya akan Bapak jelaskan tentang yaitu kerajinan limbah lunak. Nah, sebelum kita masuk ke kerajinan limbah lunak, kita akan harus tahu dulu apa sih makna dari limbah itu sendiri. Limbah itu bisa dikatakan adalah sampah, ya, yaitu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Jadi hasil pembuangan dari sampah limbah itu hasil pembuangan atau sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia sehari-hari, ya, dan itu belum mempunyai nilai ekonomis, ya. Nilai ekonomis itu adalah nilai yang tidak memiliki nilai jualnya, tidak memiliki nilai jual tersendiri. Nah, limbah itu dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama berdasarkan wujudnya. Nah, wujud atau fisik dari limbah ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah limbah gas, yaitu limbah yang berbentuk gas. Contohnya yaitu karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2, dan SO2. Yang sering kita ketahui, yang sering kita mungkin kita ketahui yaitu karbon dioksida tentunya. Kemudian limbah cair, yaitu limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Nah, contohnya adalah air cucian, air hujan, rebesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Kemudian ada limbah padat. Nah, limbah padat ini adalah contohnya yang sering kita temukan adalah seperti kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas, ya. Hasil dari pembuangan manusia biasanya. Ya, lebih sering kita ketahui lah kotak kemasan lah yang lebih sering kita ketahui. Sisa-sisa minuman, misalkan minuman seperti contoh misalkan teh gelas dan lain-lain. Nah, itu termasuk ke dalam limbah padat. Nah, kemudian ada yang nomor 2 itu berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya, limbah itu salah satunya yaitu berasal dari limbah pertanian. Limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Contohnya hasil dari pembakaran padi. Nah, itu menjadi limbah sebetulnya. Beberapa bisa menjadi limbah. Jadi setelah padi itu dipisahkan, ya, dari hasil padinya itu menjadi beras. Nah, si padinya itu yang tidak ada berasnya itu biasanya dibakar kembali biasanya. Nah, itu bisa diproses lagi, ya, tapi itu menjadi limbah biasanya pertanian itu. Dari kalau dari limbah pertanian. Kemudian ada limbah industri. Nah, kalau limbah industri ini biasanya ada 2 yang kita ketahui. Ada berupa cair, ada berupa padat. Contohnya kalau cair ada beberapa pabrik industri yang membuang limbah, ya, yang berupa cairan, zat-zat cairan dari hasil pemrosesan, misalkan di pabrik tersebut pencucian gitu dan lain-lain. Nah, zat-zat cairan yang berbahaya itu biasanya dibuang limbahnya di kali setempat, banyaknya yang seperti itu. Nah, itu salah satunya. Yang padatnya, contoh misalkan pabrik pakaian. Nah, sisa-sisa dari kain pembuatan pakaian tersebut itu bukan menjadi limbah, ya, sisa-sisanya. Nah, itu limbah industri. Kemudian ada limbah pertambangan. Limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Contohnya misalkan pencucian pengolahan emas, pertambangan emas. Jadi emas itu dicuci. Nah, biasanya hasil pencucian itu menjadi limbah.
menjadi zat cairan tersendiri, salah satunya itu. Atau misalkan ya banyaknya itulah, dari pencucian misalkan batu emas yang murni dicuci kembali, nah biasanya cairannya akan menghasilkan limbah yang berbahaya tentunya. Kemudian limbah domestik. Nah, kalau limbah domestik ini berdasarkan dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk yang lain. Jadi hasil ya tadi pembuangan atau sampah yang dihasilkan oleh manusia. Ya, kalau limbah domestik itu. Kemudian ada yang ketiga, ada berdasarkan senyawanya. Nah, berdasarkan senyawa, limbah dibagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama adalah limbah organik. Nah, limbah organik ini apa sih? Limbah organik adalah limbah yang dengan mudah dapat diuraikan dan juga mudah membusuk. Ya, limbah organik mengandung unsur karbon. Nah, limbah organik itu bisa ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah kulit buah dan sayur, kotoran manusia dan kotoran hewan. Ya, itu salah satunya. Biasanya di pasar lebih sering kita temukan, tapi limbah dari rumah tangga pun kita sering temukan lah. Hasil dari misalkan sisa-sisa potongan sayuran yang biasanya ketika orang tua kalian memasak, dari hasil sisa-sisa potongan sayuran biasanya dibuang, dan itu bisa menjadi limbah, namanya limbah organik. Kemudian ada yang namanya limbah anorganik. Nah, kalau limbah anorganik ini adalah kebalikannya, yaitu limbah yang sulit dan bahkan tidak bisa untuk diuraikan dan juga tidak bisa membusuk. Nah, limbah anorganik ini tidak mengandung unsur karbon. Contohnya adalah plastik, beling, dan baja. Nah, kalau ini limbah anorganik ini bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan. Tetapi tidak semuanya bisa dipergunakan. Contoh, beberapa kemasan kopi misalkan, kemasan hasil bungkus kopi itu jika dibuat menjadi kreativitas, itu bisa menjadi sebuah kantong atau dompet. Biasanya bisa menjadi daya jual yang cukup tinggi jika memang kreativitas pembuatannya cukup bagus. Nah, ini perbedaannya antara limbah organik dan anorganik. Kalau organik itu mudah diuraikan, kalau anorganik tidak mudah diuraikan. Contohnya plastik, ya, botol-botol minuman itu biasanya itu pasti tidak bisa diuraikan. Nah, untuk penjelasannya cukup sampai sini saja dulu. Nanti untuk penugasannya Bapak akan tugaskan kalian di LKS ya. Nanti untuk yang mananya nanti akan Bapak sharekan di Google Classroom. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.